aku matiin dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan Ririn Yuriska dan Sofia Tamarang akan menjelaskan mengenai dukungan prioritas tinggi untuk kepemimpinan prioritas tinggi. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seorang kepala satuan pendidikan untuk memimpin, menggerakkan, melakukan organisasi, atau mempengaruhi para anggotanya dan segala sumber daya yang ada di satuan pendidikan tersebut, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, tujuan kepemimpinan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan guru, kepala sekolah, dan pengelola sekolah untuk mengoptimalkan perannya di sekolah, menerapkan pengetahuan dan kecakapan kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja manajemen sekolah, mengembangkan tata kelola dan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, pendekatan utama dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan perilaku. Dan yang ketiga, pendekatan situasional. Selanjutnya, persepsi kepala sekolah tentang jaringan dukungan di distrik sekolah perkotaan. Tujuannya adalah untuk memeriksa dinamika rumit jaringan dukungan bagi para pemimpin sekolah dalam kaitannya dengan dampaknya sebagai sumber pembelajaran dan pengembangan profesional dalam berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Kepada Sofi, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu peran kepala sekolah tentang jaringan pendukung di divisi sekolah perkotaan. Peran kepala sekolah sangat kompleks dan dinamis, dan oleh karena itu memerlukan pengembangan profesional dan pembelajaran yang berkelanjutan jika kepala sekolah berharap dapat memimpin secara efektif dan menjawab tantangan yang melekat pada kepemimpinan sekolah. Di antara kepala sekolah seringkali diidentifikasi sebagai sumber pembelajaran profesional yang berharga bagi para pemimpin sekolah, menurut Thomas H. Beatty. Jaringan dukungan kepala sekolah. Akun penelitian dan praktisi di bidang kepemimpinan pendidikan menegaskan manfaat positif dari jaringan sebagai sumber daya untuk pengembangan profesional kepala sekolah. Praktek reflektif dan pembelajaran profesional. Yang pertama, menurut Rani, menjelaskan bahwa pengetahuan kerajinan kepala sekolah atau wawasan luar biasa tentang praktik mereka dibangun melalui peluang refleksi yang dipicu oleh pertanyaan seperti apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita atau bagaimana kita bisa melibatkan orang tua tanpa mereka mengambil alih. Yang kedua, diskusi dan pengamatan antara rekan-rekan kepala sekolah telah mengarahkan mereka untuk masing-masing mengembangkan praktik baru, menyempurnakan praktik yang ada, dan menyesuaikan pendekatan dan ide agar sesuai dengan konteks sekolah mereka, menurut Street dan Haas 2009. 4 tema utama yang diidentifikasi dari peserta yaitu imbalan. Imbalan kepemimpinan.
Imbalan kepemimpinan dalam hal penghargaan, temanya adalah hubungan dengan siswa, keluarga, dan guru, pemecahan masalah dan perencanaan, dan perbaikan terdepan yang membuat perbedaan dalam inventaris kepemimpinan. Semua peserta dalam penelitian ini mengartikulasikan komitmen dan kenikmatan peran mereka dan mengutip aspek-aspek tertentu dari pekerjaan mereka yang sangat membuat mereka bersemangat. 2. Tantangan kepemimpinan. Di bawah tantangan, temanya adalah isolasi, volume pekerjaan, dan prioritas yang bersaing. Meskipun mereka menikmati peran mereka sebagai kepala sekolah, peserta juga menggambarkan tuntutan dan tantangan pekerjaan dengan cara yang konsisten, dengan catatan yang ada dalam literatur. 3. Kepercayaan. Ketika peserta dalam penelitian ini diminta untuk menggambarkan pengalaman mereka yang paling berharga dan berpengaruh dalam berdialog dengan rekan-rekan yang memiliki peran serupa, peran secara konsisten berbagi hubungan yang ditandai dengan tingkat kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi. 4. Dukungan. Peserta mengungkapkan keinginan untuk belajar dengan dan dari orang lain yang serupa dengan mereka. Para peserta merasa berguna untuk terhubung dengan para pemimpin sekolah yang mendukung filosofi serupa dan berbagi apresiasi yang sama untuk kolaborasi dan pembelajaran bersama. Selain kesamaan profesional, kesamaan pribadi antara rekan kerja juga dapat meningkatkan kepercayaan dan membangun hubungan antar kepala sekolah. Misalnya, seorang peserta menjelaskan bahwa hubungan dan pemahamannya dengan teman sebaya diperkuat dengan fakta bahwa selain menjadi kepala sekolah di kabupaten yang sama, mereka seumuran dan memiliki anak yang kira-kira sebaya. Senang rasanya bisa berbicara dengan orang lain yang mengalami masalah yang sama di tempat kerja dengan yang sama. Yang lebih menyenangkan adalah ketika menemukan bahwa mereka mengalami banyak situasi pribadi yang sama dengan kita, seperti berurusan dengan anak-anak dan masalah rumah tangga dan keluarga lainnya. Kesimpulan, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Jika kita membahas mengenai pengelolaan pendidikan, hal yang tak kalah penting kita bahas adalah masalah kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seseorang kepala satuan pendidikan untuk memimpin, menggerakkan, melakukan organisasi, atau mempengaruhi para anggotanya dan segala sumber daya yang ada di satuan pendidikan tersebut sehingga dapat didaya gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan berkaitan dengan proses yang mempengaruhi orang sehingga mereka mencapai sasaran dalam keadaan tertentu. Baiklah, itulah penjelasan sedikit dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.